Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Kembali lagi hadir bersama dengan saya Wulan yang kali ini akan membahas mengenai HR dan juga komunikasi. Tapi sebelum itu jangan lupa yuk untuk sahabat profesional subscribe YouTube channel ini, di like dan juga di share ke sahabat profesional lainnya agar dapat mengetahui manfaat dari video ini. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu associate fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Yunus. Halo Pak Yunus, apa kabar? Halo Mbak Wulan, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali ya kita ketemu lagi ya. Senang sekali nih Pak. Oke, sehat ya Pak. Sebelumnya terima kasih nih Bapak mau bersedia kembali lagi hadir untuk sharing-sharing bersama saya dan juga Connecting Time. Oke Pak, selama di rumah aja nih, Bapak sudah melakukan aktivitas apa saja sih? Ya, selama work from home yang sudah saya lakukan dari pertengahan Maret hingga hari ini adalah ya diantaranya berjemur gitu ya di jam-jam tertentu di pagi hari. Kemudian juga ada beberapa aktivitas olahraga yang dilakukan, mungkin tidak terlalu rutin tapi minimal saya hanya lebih kepada menjaga aja sih, menjaga kondisi fisiknya biar lebih fit aja. Yang lainnya ya baca buku, beberapa baca buku, kemudian refresh materi-materi training yang sudah pernah saya lakukan. Kemudian yang lainnya beberapa program sharing session dengan online gitu ya. Saya sudah lakukan juga di masa-masa di rumah gitu ya. Di rumah saja gitu ya. Itu saya lakukan. Itu saja sih. Paling selebihnya lebih banyak ini sih mengembangbiakan tubuh jadi lebih meluas. Oke, Pak Yunus. Oke, banyak itu nggak cuma Pak, tapi banyak kegiatan ya Pak. Oke Pak, di masa sekarang ini banyak perusahaan yang mungkin sangat kesulitan, bahkan harus memutuskan untuk merumahkan beberapa karyawannya. Namun, apakah hal tersebut merupakan sebuah keputusan yang efektif? Lalu, hal apa aja sih yang perlu dikaji sebelum merumahkan dari karyawan-karyawannya? Dan apakah hal tersebut merupakan salah satu atau hanya itu aja solusi bagi sebuah perusahaan, atau mungkin apakah ada opsi lainnya? Nah, dari berbagai pertanyaan yang muncul di dalam benak kita, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu mengenai HR dan juga komunikasinya ya Pak ya, supaya kita mengerti nih berbagai kemungkinan keputusan yang akan terjadi dan bagaimana menyikapi dengan secara elegan bersama Bapak. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak, sebenarnya sampai titik mana sih sebuah perusahaan itu harus mempertimbangkan untuk merumahkan pegawainya? Oke. Sampai di titik mana perusahaan melakukan eksekusi untuk merumahkan gitu ya, atau bahkan dalam kondisi terburuk misalnya harus memutuskan mem-PHK ya, memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Nah, di titik di mana ini ketika perusahaan sudah melakukan proses yang cukup panjang, artinya ada proses kajian, kemudian juga proses di mana perusahaan sudah melakukan analisa faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk dikurangi atau bahkan dihilangkan yang menjadi beban baik secara finansial maupun juga secara waktu ya, aktivitas waktu. Nah, tentu saja proses-proses ini sudah dilakukan oleh perusahaan di mana kondisi tidak semakin membaik, juga pertimbangan di mana cash flow perusahaan juga bermasalah. Sehingga ini cukup signifikan perusahaan mengambil tindakan untuk merumahkan. Nah, ini juga perusahaan, tentu saja saya percaya bahwa perusahaan ini sudah melakukan koordinasi dengan seluruh komponen-komponen di organisasi, misalnya kepala divisi, kemudian kepala departemen, kemudian juga mungkin kalau ada serikat pekerja dan sebagainya juga sudah dikondisikan untuk dilakukan semacam diskusi dan disampaikan mengenai ide-ide ke depannya dalam kondisi misalnya yang kurang menguntungkan, pada akhirnya harus merumahkan karyawannya. Nah, tentu saja
beberapa aktivitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan, misalnya mengurangi jumlah jam kerja, mengurangi juga melakukan semacam pergantian shift, misalnya atau mengurangi hari kerja dan lain-lain. Jadi artinya memang tidak meniadakan lembur. Kemudian juga misalnya melakukan unpaid leave. Nah itu pun juga, tentu saja saya yakin bahwa perusahaan sudah menerapkan semua usaha untuk bagaimana meminimalkan adanya terjadi misalnya pengeluaran memang bisa dikurangi. Jadi artinya sudah benar-benar dimaksimalkan pengeluaran itu benar-benar yang memang benar-benar bisa membantu sehingga cash flow-nya itu bisa terselamatkan gitu ya. Jadi kalau sudah dalam di titik di mana dirumahkan itu berarti kondisi cash flow-nya sudah menurut saya sudah cukup bermasalah dan lain-lain, dan perusahaan sudah melakukan banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan gitu ya. Tentu saja dari sisi regulasi, dari aspek legal dan sebagainya tentu saja sudah diselaraskan. Bagian-bagian di mana perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan ketika mengambil keputusan dirumahkan itu tentu saja sudah artinya mempertimbangkan unsur itu juga. Oke, berarti memang sudah dipikirkan secara baik-baik berbagai cara baru langkah ini sebagai langkah jadi terakhir. Jadi artinya gini, kalau saya sih percaya saja bahwa praktek-praktek good corporate governance oleh perusahaan, kemudian bagaimana menerapkan dengan objektif dan fairness, kemudian bagaimana perusahaan memutuskan kebijakan-kebijakan yang dibuat, tentu saja ini dalam rangka membuat perusahaan lebih stabil dan perusahaan bisa survive dengan kondisi yang memang bisa dikatakan bahwa ini semacam force major atau krisis gitu ya. Dan ketika keputusan dirumahkan itu memang sudah bisa jadi itu memang sudah keputusan terbaik yang dibuat oleh perusahaan pada saat itu. Keputusan final banget ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Yunus nih sebenarnya apa ada alternatif lain yang dapat diambil perusahaan supaya tidak merumahkan pegawainya? Menurut saya gini, agar tidak merumahkan karyawannya, ini sebenarnya masih ada korelasinya dengan pertanyaan yang pertama. Artinya gini, ada sebagian perusahaan ini concern dengan namanya keberadaan karyawannya. Sehingga gimana caranya supaya karyawan ini tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang jumlahnya. Bagaimana menyelamatkan, kalau diilustrasikan dengan sebuah kapal atau perahu, di mana di situ ada nahkoda. Nahkodanya adalah para pimpinan perusahaan. Kemudian di sana juga orang-orang yang ada di armada di perahu dan sebagainya itu adalah karyawan-karyawan kita. Bagaimana menyelamatkan dari badai di tengah lautan sampai ke tepi pantai. Nah, perusahaan yang concern dengan namanya keberadaan tim, keberadaan organisasi, keberadaan karyawan, mereka berupaya untuk mencari langkah-langkah yang efektif tanpa harus mengurangi jumlah karyawan. Nah, biasanya mereka akan concern dengan misalnya mengurangi biaya-biaya yang memang bisa kurang relevan dalam kondisi saat ini, misalnya biaya pelatihan atau meniadakan lembur, ya, atau misalnya tunjangan-tunjangan dari tunjangan-tunjangan yang sifatnya tidak tetap dari karyawan dengan kondisi terburuk misalnya ya harus dihilangkan sementara misalnya. Toh juga kan karyawan juga kan misalnya dalam kondisi work from home gitu ya, tidak datang ke kantor walaupun masih bekerja, tapi secara ini itu bisa dipertimbangkan untuk misalnya dikurangi, atau biaya-biaya lain misalnya yang bisa dikurangi. Jadi artinya perusahaan membuat analisa yang cukup mendalam sehingga bagaimana menghindari adanya pengurangan dari karyawan. Nah, bisa jadi salah satu pertimbangannya adalah mungkin bisa saja dikurangi dari karyawan-karyawan yang memang secara status pekerjaannya adalah sebagai PKWT atau pekerja waktu tertentu yang memang bersifat kontrak base atau harian, yang dalam kondisi saat ini aktivitas perusahaan bisa jadi cukup banyak porsi yang berkurang persentasenya, sehingga bisa jadikan pertimbangan untuk mengurangi karyawan-karyawan yang memang dengan status berbasis kontrak atau PKWT atau karyawan-karyawan harian dan sebagainya. Kira-kira itu salah satu ya. Jadi artinya banyak sekali yang bisa dicari oleh perusahaan sebelum keputusan akhirnya adalah merumahkan sampai dengan keputusan melakukan
pemutusan hubungan kerja. Keputusan terakhir merumahkan pegawai itu. Nah, oke Pak. Kita ini kan pasti melihat banyak berita-berita viral ya, seperti terminasi massal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, menurut Pak Yunus nih, kira-kira ada nggak sih sebuah tips yang Pak Yunus bisa sarankan kepada HR profesional sebelum melakukan terminasi tersebut atau PHK, Pak? Ya, pertama secara mendasar bahwa keputusan bahwa melakukan PHK baik secara sebagian maupun juga secara massal gitu ya, atau bahkan dalam kondisi terburuk menutup, kembali lagi memang itu keputusan yang sudah dibuat oleh perusahaan ya, itu otoritas dari perusahaan. Tapi kembali lagi bagi teman-teman yang memang berprofesi atau teman-teman sebagai praktisi HR gitu ya, bisa bantu sebelum perusahaan mengetuk palu untuk memutuskan mengambil keputusan final, misalnya melakukan PHK gitu ya. Sebisa mungkin bagaimana peran HR dalam kondisi force majeure, dalam kondisi krisis seperti ini. Yang dibutuhkan adalah gagasan-gagasan yang brilian, gagasan-gagasan yang memang mengurangi beban-beban perusahaan. Bagaimana gagasan-gagasan itu membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis dan bisa tidak merugikan banyak orang yang ada di perusahaan. Gitu ya. Di sini adalah peran kita yang teman-teman praktisi HR adalah memberikan ide-ide, gagasan-gagasan yang tertuang dengan melakukan kajian-kajian secara ilmiah gitu ya, dengan menggali dari seluruh faktor-faktor atau seluruh unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi yang tepat gitu. Ya, jadi artinya ini sangat diharapkan oleh teman-teman kita di praktisi HR untuk membantu perusahaan. Karena bagaimanapun juga teman-teman HR ini yang sedikit banyak tahu yang terkait dengan tenaga kerjaan, terkait dengan kepegawaian dan sebagainya. Sehingga itu bisa membantu perusahaan bagaimana perusahaan punya semacam informasi, data, sekaligus juga wacana pencerahan untuk bagaimana sebelum keputusan itu dibuat, sedikit banyak bisa membantu memberikan masukan-masukan yang yang tepat guna. Gitu ya. Di sini perannya penting dalam kondisi krisis, dalam kondisi force majeure, dalam kondisi yang memang tidak nyaman untuk kita semua. Disinilah peran teman-teman HR membantu bagaimana membuka pikiran bapak-bapak pimpinan-pimpinan di perusahaannya gitu ya, untuk mau menerima atau bahkan misalnya bisa menerapkan usulan-usulan yang dibuat oleh teman-teman HR ini. Oke, gitu. Nah Pak Yunus, ketika sebuah perusahaan sudah melakukan terminasi besar-besaran nih, apa sih yang harus dilakukan oleh tim HR untuk tetap memberi motivasi kepada karyawan yang masih ada, yang pastinya mungkin ada sedikit trauma juga ya karena beberapa temannya di PHK, lalu berpisah juga mendadak sama teman-temannya dan pastinya load pekerjaan bertambah. Itu apa yang harus dilakukan oleh tim HR, ya. Pak? Pertama adalah gini, HR itu tidak hanya sebagai orang-orang yang memang berada di balik koridor aturan, prosedur, SOP dan sebagainya. Ya, tapi teman-teman HR itu juga sebagai sahabat bagi karyawan. Oke, dalam kondisi karyawan, apalagi di tengah kondisi seperti ini bisa jadi memang sebagian besar motivasinya ini pasti di bawah rata-rata yang pada umumnya dalam kondisi normal. Nah, disinilah peran HR membantu teman-teman yang masih tersisa yang ada di organisasi untuk tetap survive, tetap termotivasi dan sebagainya. Itu artinya adalah membantu dengan cara apa? Misalnya gini, kalau belum aktif bekerja di kantor gitu ya, bisa dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dengan melalui online dan sebagainya. Gitu, kemudian saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman selama berada di rumah dan sebagainya. Pengalaman apa yang menarik bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu ya. Sekaligus HR juga membantu men-trigger, mendorong teman-teman itu untuk bagaimana mereka meng-create atau menciptakan motivasi buat diri mereka sendiri dalam kondisi mereka bekerja di rumah, dalam kondisi mereka dirumahkan, dalam kondisi mereka yang belum aktif secara sepenuhnya di kantor.
dan juga sekaligus juga bagaimana mereka tetap termotivasi dengan kondisi di mana secara psikologis mereka sudah cukup kehilangan sebagian dari teman-teman yang tidak seberuntung mereka saat ini, gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh teman-teman HR adalah bagaimana teman-teman yang ada ini tetap bisa termotivasi. Artinya bukan teman-teman HR yang memotivasi mereka, adalah teman-teman HR ini memberikan pengaruh, memberikan suatu cara atau pendekatan yang membuat mereka termotivasi. Mereka, teman-teman karyawan itulah yang memotivasi dirinya, gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa kiat-kiat misalnya dalam kondisi misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, atau cara seperti apa, atau metode yang bagaimana yang cocok untuk teman-teman di organisasi kita yang masih ada. Karena teman-teman HR sendiri kan yang tahu kondisi teman-temannya di perusahaan, gitu ya. Saya percaya bahwa teman-teman HR ini cukup mampu, karena tiap organisasi, tiap perusahaan kan dengan industri yang berbeda, dengan kultur dan climate, dengan budaya yang berbeda dan sebagainya. Teman-teman HR ini paham kok demografi, geografinya dan sebagainya, bagaimana approach pendekatannya ke teman-teman karyawan ini agar tetap terdorong untuk mereka termotivasi, mereka memotivasi dirinya. Gitu kira-kira. Nah, Pak Yunus, dengan jumlah anggota yang lebih sedikit ini nih Pak, kira-kira apa sih strategi HR yang tepat menurut Bapak agar perusahaan itu tetap bekerja secara efektif dan juga efisien? Oke, pertama adalah gini, dengan formasi yang jumlah tidak sebanyak sebelumnya gitu ya, dalam kondisi normal, dengan sisa-sisa, mungkin saya tidak tahu berapa banyak yang masih ada yang bertahan untuk bagaimana perusahaan ini bisa survive keluar dari kondisi kondisi global pandemik yang memang bisa keluar dari situasi seperti ini. Nah, bagaimana HR bisa membuat mereka termotivasi? Bagaimana dengan kondisi yang cuma sedikit? Nah, HR harus bisa memberikan pengertian memberikan pemahaman kepada teman-teman ini bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terseleksi yang memang masih sangat dibutuhkan untuk bagaimana perusahaan ini bisa survive. Perahu ini masih bisa tetap berjalan di tengah lautan, di tengah badai yang masih cukup besar ya saat ini. Nah, bagaimana teman-teman ini dengan yang sedikit ini, HR membantu mereka untuk tetap berkontribusi, memberikan pekerjaan yang terbaik, karena kembali lagi bahwa HR harus bisa meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan dalam kondisi saat ini. Dengan begitu, teman-teman ini diharapkan termotivasi, semangat mereka bisa, spiritnya naik, sehingga mereka bisa berkontribusi, bisa berkarya lebih dari yang dilakukan dalam kondisi normal, gitu ya. Tentu saja HR harus buat semacam ada sedikit apresiasi, karena memang jumlahnya sedikit, setidaknya ada pekerjaan-pekerjaan atau load yang memang akan dibebankan kepada teman-teman. Setidaknya ada sedikit reward atau apresiasi yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa bahwa jumlahnya semakin sedikit, kerjaan saya semakin banyak nih, beban saya semakin besar. Tapi artinya HR bisa membantu mereka mereka bisa survive, karena artinya perusahaan percaya dengan orang-orang yang masih ada ini adalah orang-orang yang bisa membantu mendorong perahu ini bisa sampai ke tujuan, bisa keluar dari kondisi krisis ini. Nah, menurut Pak Yunus nih, apa sih yang paling berat ketika seorang HR profesional harus menghadapi terminasi karyawan tersebut? Yang paling terberat? Terberat atau terbesar? Yang paling terberat dirasakan sebagai seorang HR, Pak. Yang paling terberat ini tidak hanya HR, tapi seluruh pimpinan, seluruh manajer, seluruh kepala departemen, kepala divisi adalah menyampaikan. Ini adalah kuncinya. Kenapa? Tidak semuanya orang punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu atau berita yang tidak menyenangkan, gitu ya. Nah, fakta yang terjadi adalah seringkali bahwa ketika terjadi pemutusan hubungan kerja yang harus disampaikan kepada karyawan, itu seringkali teman-teman di level di level departemen, divisi, sampai di posisi pimpinan pun seringkali ketika menyampaikan PHK itu adalah pasti diserahkan kepada HR untuk menyampaikan. Padahal
itu juga kewajiban daripada teman-teman di seluruh manajer, seluruh kepala departemen, divisi dan sebagainya, termasuk pimpinan direktur sekalipun. Karena apa? Karena fungsi HR itu tidak hanya HR. Semua manajer adalah HR manajer di bagiannya masing-masing. Tidak hanya dari sisi pengembangan, tidak hanya dari sisi perekrutan atau pengadaan, tapi dari semua sisi, semua aspek di dalam fungsi-fungsi HR itu juga dilakukan oleh teman-teman di bagian lain. Artinya termasuk juga melakukan terminasi, menyampaikan informasi mengenai PHK kepada timnya sendiri. Karena itu bukan semata-mata pekerjaan HR. Ya, jadi tidak hanya pekerjaan tanggung jawab teman-teman di HR atau SDM, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh pimpinan, seluruh kepala bagian, seluruh manajer. Ya, memang ini tidak enak gitu ya menyampaikan, tapi memang ya ini adalah harus disampaikan gitu. Ya, itu menurut saya yang terberat sih ya menyampaikan, karena kita dihadapkan pada faktor psikologis dan dilematis gitu. Tapi saya percaya bahwa ya memang itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pimpinan, termasuk HR, termasuk non-HR. Kira-kira nih Pak, apakah tepat untuk merekrut anggota atau tim baru ketika sebuah perusahaan baru saja melakukan terminasi? Misalnya perusahaan itu baru saja melakukan 100 orang PHK, lalu perusahaan tersebut langsung merekrut 10 orang yang sekiranya dianggap bisa multitasking pekerjaan untuk 100 orang yang diterminate tersebut. Kalau saya melihatnya dari sisi begini, ketika perusahaan melakukan terminasi atau mengurangi jumlah karyawannya dalam kondisi misalnya kondisi krisis seperti ini misalnya, kondisi krisis ya. Nah, setelah dikurangi, kemudian ada wacana berikutnya di bulan-bulan berikutnya adalah perusahaan memutuskan untuk meng-hire lagi atau merekrut lagi tim yang baru, katakan misalnya 10 orang tadi. Nah, kalau misalnya langkah yang bijak menurut saya adalah teman-teman HR dan perusahaan harus bisa men-screening lagi. Dari teman-teman yang sudah diterminasi tadi, ya, yang diputuskan, dicek lagi apakah ada kemungkinan yang memang bisa kita hire ulang, kita rekrut ulang lagi. Karena apa? Ini adalah bentuk semacam hubungan baik antara perusahaan dan karyawan yang sudah terjalin. Artinya gini, kan teman-teman karyawan yang sudah diterminate ini ya, yang sudah berpisah ini, mereka kan sudah kontribusi. Kemudian sudah membangun hubungan baik, relationship-nya, hubungan secara emosional antara teman-teman karyawan dengan pimpinan, dengan perusahaan, dan semuanya. Artinya kita bentuk apresiasi dan hubungan baik gitu ya. Nah, HR dan perusahaan ini cek lagi nih, di-review lagi. Ada nggak yang dari terminate ini kita bisa hire lagi untuk bantu? Kalau memangnya ternyata setelah kita evaluasi, ternyata tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk 10 orang yang kita akan mau hire ini, ya baru silahkan dilakukan. Tapi saran saya sebaiknya dievaluasi dulu, dipastikan bahwa memangnya benar-benar yang kita sudah terminate, yang sudah kita PHK itu benar-benar memangnya tidak bisa kita hire ulang. Itu faktor lain, gitu ya. Jadi menurut saya langkah bijaknya dievaluasi kembali sebelum benar-benar mengambil langkah untuk meng-hire benar-benar yang baru, newcomer, to join the company. Oke Pak Yunus, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau iklan dulu ya Pak Yunus. Nah, untuk sahabat profesional, jangan lupa yuk untuk like video ini, di subscribe juga supaya sahabat profesional tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Dan juga pastikan sahabat profesional share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa merasakan manfaat dari video kami. Nah, kita lanjut lagi ya Pak Yunus. Nah Pak, lalu masalah apa aja sih yang terkait dengan integritas yang menyebabkan PHK tersebut? Oke, kalau bicara masalah integritas, kembali lagi masalah-masalah yang ada di organisasi atau perusahaan itu cukup banyak gitu ya. Dan menurut saya normal, tiap perusahaan pasti ada perilaku-perilaku yang memang tidak sesuai dengan integritas, yang merupakan salah satu nilai yang ada di dalam perusahaan, gitu ya. Termasuk juga nilai yang integritas merupakan bagian daripada core kompetensi yang ada di perusahaan. Nah, menurut saya biasanya itu kan integritas itu pasti punya kriteria atau perilaku-perilaku apa saja yang termasuk dalam kategori
pelanggaran atau tidak sesuai dengan integritas. Ya, biasanya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ada yang memang bobotnya cukup besar. Contoh misalnya, kalau perusahaan menerapkan namanya peraturan gratifikasi, kemudian aturan mengenai suap menyuap, atau misalnya pemerasan dan sebagainya, yang merupakan itu dikategorikan misalnya sebagai pelanggaran berat, bisa dilakukan, dipertimbangkan untuk diproses pemutusan hubungan kerja. Dan menurut saya itu adalah contoh-contoh yang tidak sesuai dengan integritas yang bisa mengakibatkan seseorang bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ada faktor lain yang cukup besar, kembali lagi bahwa kita bisa cek di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, kalau nggak salah di pasal 156, 157 sampai 158 gitu ya. Seingat saya itu ada kriteria perilaku-perilaku apa saja, pelanggaran apa saja yang dilakukan seseorang bisa mengakibatkan seseorang itu di PHK. Dan di dalam kriteria perilaku tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar itu sangat terkait dengan integritas. Contoh misalnya manipulasi, contoh memberikan informasi yang tidak sesuai, atau misalnya gini, ada di situ pelanggaran-pelanggaran yang memang sangat terkait dengan value atau nilai integritas itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa seseorang terkait masalah dengan integritas sampai diputuskan PHK itu sangat selaras dengan undang-undang tadi. Kriteria apa saja, kemudian dicek lagi di dalam peraturan perusahaan, di dalam kebijakan perusahaan, di mana perusahaan juga menerapkan semacam adanya good corporate governance, di mana kondisi perusahaan itu menerapkan benar-benar purely bahwa tidak ada terjadi yang namanya konflik interest, tidak ada terjadi yang namanya manipulasi, sampai terjadi pemerasan dan lain-lain gitu ya. Ya, itu kembali lagi bahwa perusahaan harus memberlakukan itu kalau memang perusahaan benar-benar memang concern terhadap yang tadi, prinsip good corporate governance. Oke. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak Yunus. Nah, sebelum melakukan finalisasi PHK, apa aja sih yang bisa dipertimbangkan dari seorang HR dalam mengambil sebuah keputusan? Ya. Sebelum mengambil keputusan PHK, biasanya ada proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman di HR gitu ya. Saya percaya bahwa teman-teman HR itu pasti sudah melakukan namanya check and recheck, kemudian melakukan semacam verifikasi atau apapun gitu ya. Sebelum dilakukan PHK, biasanya akan mempelajari dulu kenapa, kasusnya seperti apa, bobotnya ini masuk di kategori yang apakah pelanggaran berat atau hanya pelanggaran ringan gitu ya. Itu semua kembali lagi bahwa mengacu kepada regulasi yang ada di dalam peraturan perusahaan maupun juga perjanjian kerja bersama atau PKB. Biasanya itu ada proses di mana sebelum dilakukan PHK, ada proses di mana yang namanya ada teguran lisan, ada proses pembinaan, kemudian teguran lisan, kemudian peringatan pertama, kedua, ketiga, sampai ada masa skorsing, kemudian baru pemutusan hubungan kerja. Nah, kembali lagi bahwa keputusan PHK ini mengacu kepada bobot atau nilai dari perilaku yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Kalau masih di koridor yang bisa dipertimbangkan untuk dikembangkan, misalnya dibina lagi dengan sudah dilakukan konseling, coaching, kemudian juga diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki dan sebagainya, itu masih dalam koridor yang memang masih dapat dipertimbangkan untuk diperbaiki. Jadi artinya masih di batas ya paling setidaknya sampai di level cuman ya surat peringatan 1 atau maksimal 2 dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai di PHK itu, menurut saya di mana ada pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan secara berulang-ulang, kemudian tidak dilakukan perbaikan, dan setelah dipindahkan, dimutasi, dirotasi juga tidak ada perubahan dari sisi perilaku maupun kompetensinya tidak mengalami perubahan, atau memang melakukan tindakan pelanggaran yang berat, gitu ya. Saya percaya bahwa teman-teman praktisi HR ini pasti akan concern dengan itu, pasti akan fokus dan memperhatikan proses-proses prosedur sebelum dilakukan PHK. Gitu. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir. Nah, untuk Pak Yunus, apakah Bapak punya saran untuk HR yang mungkin sedang menghadapi masa-masa seperti ini yang mungkin kurang menguntungkan, Pak? Ya, kalau bagi saya, kebetulan saya mantan praktisi HR, ya.
Nah, setidaknya saya punya pengalaman-pengalaman yang memang saya bisa berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan buat teman-teman, bisa dipahami juga gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa dalam itulah dinamikanya kita bekerja di kantor, dinamikanya kita bekerja di organisasi dan sebagainya. Ada di mana masa tidak selalu perusahaan itu mengalami posisi yang selalu established, tidak hanya mengalami sisi sebagai perusahaan yang new entry, kemudian perusahaan yang berkembang dan sebagainya. Di satu sisi perusahaan yang kita yang kita jalani bekerja di kantor ini bisa saja posisinya adalah sudah di posisi decline gitu ya, di mana posisinya memang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan pasti akan mengambil banyak langkah-langkah pengurangan jumlah karyawan dan sebagainya. Itu memang dalam kondisi perusahaan yang terburuk, sampai dalam kondisi perusahaan harus tutup dan sebagainya. Nah, buat teman-teman dalam kondisi saat ini sama halnya dalam kondisi hampir bisa dikatakan bahwa sebagian perusahaan itu mengalami decline gitu ya, posisi decline. Tapi buat teman-teman HR adalah bagaimana peran kita sebagai HR itu lebih strategis. Kita tidak hanya berperan sebagai strategic bisnis partner buat perusahaan, tapi kita juga di mana kita memposisikan kita sebagai agent of change. Agent of change di mana memang dalam kondisi apapun kita sebagai HR, praktik HR, kita mampu bagaimana berbuat banyak, memberikan kontribusi baik dari bentuk konsep, gagasan, ide maupun program atau apapun bentuknya yang bisa membantu perusahaan bagaimana perusahaan bisa keluar dalam kondisi yang memang kurang menguntungkan buat kita semua. Nah, peran HR di sini menurut saya sangat penting. Jadi dalam kondisi saat ini teman-teman HR ini penting sekali perannya bagi perusahaan. Nah, dibutuhkannya adalah ide-ide yang brilian bagaimana perusahaan bisa survive dalam kondisi saat ini. Kira-kira gitu. Dan saya percaya bahwa teman-teman bisa memahami ini adalah bentuk semacam proses turbulensi. Kita banyak belajar, banyak hikmah, banyak proses pembelajaran yang kita peroleh dari kondisi-kondisi yang memang kurang begitu bersahabat buat kita semua ya. Tapi saya percaya bahwa adalah banyak hikmah, banyak pelajaran kita peroleh dengan kondisi seperti ini. Minimal adalah teman-teman bisa bagaimana cara mengatasi dalam kondisi turbulence, dalam kondisi krisis, dalam kondisi yang memang perusahaan di titik zona decline dan sebagainya. Nah, inilah kita belajar sesuatu yang banyak. Jadi kita tidak hanya belajar dari sisi adalah perusahaan dalam kondisi masih new entry, dalam kondisi perusahaan memang sudah established. Justru kita banyak belajar dalam kondisi perusahaan dalam kondisi decline, dalam kondisi seperti ini. Justru inilah jiwa survivalnya teman-teman, jiwa struggle-nya dan sebagainya, ini yang dibutuhkan saat ini bagi seorang praktisi HR. Itu saja. Wah, oke Pak Yunus, itu adalah pertanyaan terakhir ya Pak, dan terima kasih Bapak sudah memberikan sharing hari ini, dan semoga kondisi seperti ini lekas kembali normal, dan untuk siapapun yang sedang mengalami masa sulit, semoga semua hal dilancarkan, dan seperti yang sudah Pak Yunus katakan, jiwa survive kita harus bisa kembali bangkit. Dan jangan lupa nih, sahabat profesional, untuk like video ini, di-subscribe juga dan di-share ke sahabat profesional lainnya agar bisa merasakan manfaat dari video kami. Dan juga jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar untuk memberikan masukan positif bagi kami. Sampai jumpa pada video Connecting Time berikutnya dengan tema menarik yang lainnya. Bye-bye!